Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha Karmelia Leonita dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Mubarak Lampung Tengah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 dengan NIM 2212310020. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang teori hak dalam Islam. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari dosen Ibu Umi Salamah SHI MHI. Di sini saya akan menjelaskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian hak dalam Islam. Yang kedua, sumber dan sebab hak. Yang ketiga, macam-macam hak. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian hak dalam Islam. Dalam bahasa Arab, hak disebut sebagai hak, sedangkan menurut bahasa atau KBBI, hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan suatu kekuasaan yang memungkinkan seseorang individu untuk berbuat atas dasar undang-undang, karena hak tersebut telah diatur oleh undang-undang atau aturan tertentu, serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu yang difungsikan untuk menuntut sesuatu. Persoalan yang kedua yaitu sumber dan sebab hak. Persoalan tentang hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif modern. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain. Menurut ulama fikih, sebab hak itu ada 5, yaitu 1. Syariat seperti ibadah-ibadah. Yang kedua, akad seperti jual beli, sewa menyewa, dan hibah. Yang ketiga, kehendak pribadi seperti nazar atau janji. Yang keempat, perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi utang pihak lain. Yang kelima, perbuatan yang merugikan pihak lain seperti wajib membayar ganti rugi karena kelalaian dalam menggunakan milik pihak lain. Untuk persoalan yang ketiga yaitu macam-macam hak. Dari segi kepemilikan hak, hak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemaslahatan umum. Adapun yang menjadi hak Allah yaitu segala bentuk ibadah dalam Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan segala macam hukuman pidana seperti zina dan qisas pembunuhan. Hak manusia adalah hak yang diajukan untuk kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak, contohnya yaitu hak milik. Dan dari segi objek atau substansinya, hak dibedakan menjadi 2, yaitu hak syahsi dan hak aini. Hak syahsi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syara. Dan hak aini adalah hak kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hukuman secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Macam-macam hak aini antara lain yaitu hak makiyah, hak intifa, hak irtifa, hak istihan, dan hak ikhtibas. Dan dari segi kewenangan, hak dibedakan menjadi 2, yaitu hak diyani atau hak keagamaan dan hak qodoi atau hak kehakiman. Hak diyani adalah hak yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara atau hakim, seperti persoalan hutang yang tidak dapat diselesaikan di hadapan pengadilan namun akan tetapi dituntut di hadapan Allah. Dan hak qodoi adalah segala hak yang berada di bawah kekuasaan hakim dan dapat dibuktikan di depan pengadilan sepanjang pemilik hak sanggup menuntut dan membuktikan haknya tersebut. Dan dari segi kemasyarakatan, hak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ainiyah atau hak individu dan hak ijtimaiyah atau hak masyarakat. Berkenan dengan hal itu, hak-hak tersebut akan diuraikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, hak individu dalam lingkungan keluarga.
Setiap anggota dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya, seorang istri berhak mendapatkan mahar dan nafkah dari suaminya, sedangkan seorang suami mempunyai hak menjadi kepala keluarga yang mengarahkan kehidupan keluarga. Begitupun seorang anak juga berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, perawatan, dan pengarahan dari orang tuanya. Yang kedua, hak individu dalam lingkungan masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tiap individu juga berhak memperoleh keadilan dalam mendapatkan pekerjaan dan perlindungan hukum bagi dirinya tanpa membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, hak individu dalam lingkungan negara. Hak-hak individu dalam hubungannya dengan negara diantaranya adalah kebebasan bertempat tinggal dan mendapat perlindungan hukum dari diri, keluarga, dan hartanya. Begitupun sebaliknya, negara dalam hal ini adalah pemimpin juga berhak memperoleh kesetiaan, ketataan, dan sikap nasionalisme dari rakyatnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.